ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul Muhtaramin, Bapak sekalian, jamaah taklim amali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini Allah izinkan kita untuk bermuajahah, bertatap muka kembali untuk mempelajari ilmunya Allah, sabdanya Rasulullah, kesimpulan-kesimpulan para alim ulama akan Quran dan hadis. Yang siang ini kita akan mempelajari ilmu aqidah, ilmu ketauhidan, mengesahkan Allah. Semoga dengan pembelajaran kita di siang ini Allah tambahkan ilmu pada kita, tambahkan keyakinan, keimanan dalam hati kita, sehingga di kedepannya nanti kita semakin layak diakui menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 17 kita akan membahas Allah Maha Hidup. Sifat Allah Hayyun, Hayyun la yamut. Allah itu hidup, tidak pernah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Hidup. Wajib bagi Allah mempunyai sifat Maha Hidup, yaitu hayat. Sifat ini yang membenarkan bahwa Allah mempunyai sifat ilmu, qudrah, iradah, sama, basar, kalam. Jadi Allah itu memiliki sifat qudrah, iradah, ilmu, kalam. Lah kalau Allah enggak hidup bagaimana? Jadi sifat hidup bagi Allah ini membenarkan adanya sifat-sifat yang lain. Contohnya, Zaid itu orangnya pandai, kuat, memiliki kehendak yang hebat, tapi mati. Lucu nggih? Lucu. Wong katanya pinter, katanya kuat, katanya berkehendak, lah kok mayat. Ini berarti ibarat-ibarat sifat tersebut terhapuskan dengan sifat maut, dengan sifat kematian. Lah Allah itu hayyun, Maha Hidup. Hidup di sini terdapat pada zatnya dan tidak disertai ruh seperti makhluk. Lawan dari sifat ini adalah maut, yaitu kematian. Rasa kantuk dan tidur tidak akan menyentuh Allah. Begitu pula dengan kerusakan maupun kematian. Jadi yang ngantuk, yang tidur, yang mati itu manusia, makhluk. Kalau Allah itu tidak rusak, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak maut. Makanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk dan tidur ini enggak pernah nyentuh Allah. Karena yang namanya ngantuk itu ya makhluk, tidur itu ya makhluk. Ini makhluk yang sering dicaci maki oleh makhluk yang ngantuk ini. Padahal di balik ngantuk, di balik tidur ini Allah simpan berbagai macam hikmah.
orang kok nggak ngantuk. Kalau kata Kiai Fatah itu, ngantuk itu sinyal. Ngantuk itu sinyal terjadinya kecelakaan, ya, laka lantas, nabrak, masuk juga dan sebagainya lah. Itu ya karena mungkin sinyalnya itu nggak begitu atau nggak dihiraukan. Sudah ngantuk tetapi nggak dihiraukan. Ngantuk, lanjut aja, lanjut. Tinggal dikit, ternyata zut, Israel datang. Sebenarnya ketika saudara tanda ngantuk, ya seharusnya berhenti dulu, ngopi atau lari-lari apa begitu biar keren dulu, atau istirahat baru jalan. Jadi ngantuk itu makhluk Gusti Allah yang bermanfaat bagi manusia, maka kita harus menghargai ngantuk. Maka kalau jenengan ngantuk, bersyukurlah, alhamdulillah. Nggih. Namanya sakit apa, Pak? Insomnia. Sakit nggak bisa tidur. Nggih. Nggih lho, Pak. Jadi orang bisa ngantuk itu termasuk nikmat Gusti Allah Ta'ala bilang. Ada kedamaian dalam hati. Adapun dalil atas ketetapan bahwa Allah wajib mempunyai sifat hayat adalah wujud alam semesta ini. Jelasnya, apabila Allah tidak mempunyai sifat hayat, maka pasti Allah bersifat maut. Dan jika Allah mempunyai sifat tersebut, maka Allah tidak akan kuasa, tidak menghendaki, dan tidak mengetahui. Sedangkan tidak adanya Allah akan tetapi mempunyai sifat qudrah, iradah, dan ilmu adalah muhal. Dan jika demikian, niscaya tidak akan wujud sesuatu dari alam semesta ini, serta tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ayo buktikan kalau Allah itu hidup. Jawabannya, wujudnya alam ini. Alam ini wujud menunjukkan ada yang menciptakan. Yang menciptakan pastilah zat yang memiliki kekuasaan, memiliki kehendak, memiliki ilmu. Dan zat yang memiliki kekuasaan, ilmu, kehendak, kekuatan, ini pasti hidup. Kalau mati nggak akan memiliki hal-hal tersebut. Jadi wujudnya alam semesta ini sebagai dalil Allah itu maha hidup. Sifat ini sama sekali tidak ada persambungannya, tidak ada ta'aluk dengan hal yang lain. Hanya saja sifat hayat keberadaannya merupakan syarat logis di dalam menetapkan sifat-sifat ma'ani. Maksudnya, dari wujudnya sifat ini menjadi kepastian akan wujudnya sifat-sifat ma'ani. Dan tidak adanya sifat ini, maka akan menjadi kepastian tidak adanya sifat-sifat ma'ani. Jika dipandang dari sisi bahwa Allah wajib mempunyai sifat hayat, maka mustahil bagi Allah mempunyai lawan dari sifat tersebut, yaitu kematian. Sifat ma'ani itu ya qudrah, iradah, ilmu, sama, basor, kalam. Jadi zat yang punya sifat ini pasti hayyun, pasti hidup. Istighosahnya Nabi ketika perang itu apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Wahidat yang maha hidup, yang maha dituju, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Ini sebenarnya punya masalah apapun,
baca ini tok sudah cukup sebenarnya. Ketika kita mengatakan ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup, ya Allah, engkau kan hidup. Berarti engkau mengetahui apa yang sekarang terjadi kepada aku. Maka ya Allah, tolonglah. Begitu. Jadi dibalik perkataan ya Hayyu ya Qayyum itu, di situ ada munajat. Dan Allah yang dituju seluruh makhluk. Hanya kepada engkau ya Allah yang maha hidup aku meminta, aku memohon pertolongan dan sebagainya. Makanya Nabi dimenangkan. Lah ini sekarang apa namanya, mujahadah yang paling besar itu ya mujahadah melawan hawa nafsu. Karena inilah yang akan menggiring kita menuju ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Allah maha mendengar dan maha melihat. Wajib bagi Allah mempunyai sifat sama dan basar. Sifat berikutnya sifat sama dan basar. Wajib bagi Allah mempunyai sifat sama dan basar, maha mendengar dan maha melihat. Kedua sifat ini adalah sifat yang dahulu dan yang menetap pada zat Allah. Dengan kedua sifat ini maka akan menjadi jelas terbuka semua yang wujud, baik berbentuk zat maupun suara, warna dan lain sebagainya. Jadi kalau manusia itu mendengarnya kan terhadap suara, gitu. Manusia itu mendengar suara. Yang dilihat itu adalah benda. Allah enggak begitu. Seluruh yang wujud itu didengar Allah. Benda itu wujud didengar Allah. Suara itu wujud didengar Allah. Apapun yang wujud didengar Allah. Apapun yang wujud dilihat Allah. Allah melihat benda, Allah juga melihat suara. Karena suara wujud, benda juga wujud, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dengar. Adapun ta'aluk sifat sama dan basar dengan perkara yang didengar, dilihat adalah merupakan hubungan terbuka, seperti ta'aluknya sifat ilmu dengan yang diketahui. Oleh karena itu wajib bagi kita meyakini bahwa perkara yang didengar bukanlah merupakan suatu penemuan yang dicapai dengan penglihatan, dan bahwa penemuan yang dicapai dengan penglihatan dan bahwa penemuan yang dicapai dengan melalui pendengaran dan tidak penglihatan bukan merupakan suatu penemuan yang dicapai dengan ilmu. Jadi setiap penemuan yang tiga tersebut mempunyai hakikat sendiri-sendiri, yang mana pengertiannya wajib diserahkan kepada Allah. Jadi begini, Allah itu punya sifat ilmu, mengetahui. Allah itu punya sifat melihat. Allah itu punya sifat mendengar. Masing-masing dari sifat ini memiliki peran, yang mana perannya itu menjadikan hal itu terbuka bagi Allah, tampak jelas dan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingat, bukan seperti kita. Bukan seperti kita, misalkan kita melihat, misalkan ini apa ya? Oh, kitab. Ngelihat baru nampak. Di belakang saya ada apa ini ya? Oh, tembok. Kalau penglihatan kita itu melihat kemudian faham, begitu. Mendengar
Oh, suara kuda. Allah nggak seperti itu. Allah nggak seperti itu. Jadi kok bukannya Allah itu dengar dulu baru bukan begitu. Ngelihat dulu baru nggak begitu. Itu makhluk. Sifat melihatnya Allah, sifat mendengarnya Allah itu qadim. Awal tanpa permulaan. Lah makhluk ini yang nyiptakan Allah, perkara baru, diketahui, dilihat, didengar oleh Allah. Bahkan sebelum wujudnya pun udah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk memudahkan memahami itu, para ulama menggambarkan begini. Allah mengetahui gerakan butiran pasir di tengah lautan. Masya Allah. Allah mengetahui geraknya semut hitam di atas batu hitam yang besar di tengah hutan di malam gelap gulita. Sampai seperti itu cara untuk merangsang pemahaman biar mudah memahami begitu. Coba misalkan Allah mengetahui jumlah rambut kita. Ini sering teman-teman Karkun sering menyampaikan begini. Allah mengetahui jumlah rambut kita. Bahkan Allah mengetahui berapa 0, sekian milikah modotnya tumbuhnya di setiap menitnya. Masya Allah. Bahkan sel-sel di tubuh kita Allah mengetahuinya. Pergerakan darah dan oksigen yang ada di dalamnya itu pun dalam genggaman Allah, diketahui oleh Allah. Berapa literkah jumlah darah, jumlah nanah, jumlah daging, jumlah balung, jumlah dalam tubuh, semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ini baru diri kita. Allah mengetahui pergerakan otak kita. Sekian ribu, sekian juta, triliun besitan-besitan hati, lintasan-lintasan pikiran. Dalam 1 menit berbagai macam bayangan, semua dalam genggaman Allah. Ini baru satu, kita. Padahal Anda, teman kita, yang sana, yang sini, yang di belahan dunia sana, belahan dunia sini, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan rangsangan begini orang jadi jadi paham. Orang dakwah itu asik ya. Jadi menyampaikan, mengenalkan Gusti Allah itu sederhana, santai gitu. Kalau yang di sini nih Pak, ini terkadang kan kita ini perlu ada mikirnya. Memang kita diajari untuk berpikir ke sana, agak mendalam, jatuhnya itu begitu. Kalau teman-teman dakwah kan yang disampaikan itu globalnya, langsung intinya. Allah memelihara rambut kepala, rambut alis, rambut bulu mata, rambut hidung. Tumbuhnya tidak sama. Bagaimana? Kalau misalkan gitu yang diceritakan. Asik. Yang seperti itu pun kalau nggak ikut dakwah begitu ya nggak pernah dengar kayaknya. Iya Pak. Nggak pernah dengar. Nggak ngerti. Dulu saya awal dengar tuh ya juga ya. Masya Allah. Luar biasa. Coba. Masya Allah. Ada balung, ada kuku, ada gigi. Kenapa kalau kuku panjang dipotong terus? Bagaimana kalau gigi kita ini memanjang? Alangkah repotnya kita. Gitu diceritakan. Bingung lah, iya. Lah terkadangan dengan cerita-cerita seperti itu bahkan para alim ulama itu mereka bisa terkesima. Jadi para ulama-ulama yang belum pernah dengar obrolan
teman-teman tabligh begitu ya, mendengarkan yang begitu-begitu itu, masya Allah, gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Mboten ngoten jane Pak. Kalau sumbernya dari mana, wallahu alam, tapi yang jelas bayan-bayan uraian semacam itu yang jelas bersumber dari renungan para alim ulama. Al-Ghazali dalam kitabnya di Ihya itu juga banyak memberikan permisalan seperti itu, kemudian dikembangkan gitu dari kitab-kitab alim ulama, dari kitab kuning ini sekarang lagi ngetren ini, dari kitab kuning itu gini Pak. Kalau seperti usul-usul dakwah, 6 sifat, pokoknya kurikulum dakwah nih. Kalau iman yakin, kalau kurikulum dakwah memang kita belajarnya dari sana. Tapi kalau sudah pengembangan mengenai pemupukan akidah, wah itu luas sekali. Dari setiap pesantren pun bisa memunculkan. Bahkan yang seperti itu dari lamunan pun jadi loh, ya. Asalkan masih dikawal akidah. Mungkin yang sering kita dengar adalah mengenai tadi itu rambut, mengenai kita ini ya seperti itu. Nanti mungkin dengan antum ngelamun, tahu-tahu coba tahu-tahu begitu. Itu ilham-ilham yang Allah berikan kepada para alim ulama. Kalau sumbernya apakah dari India sana, itu kalau yang berkaitan dengan usul-usul dakwah, tertib kurikulum dakwah, ya dari sana memang. Nah, tapi kalau udah pengembangan bayan-bayan begitu, ya sebagian besar dari sana dan besar juga dari yang lainnya, dari pemikiran para alim ulama, ahli sufi begitu. Mereka punya banyak dalam kitab-kitab kuning itu juga yang tasawuf itu ya diajarkan begitu-begitu tuh Pak. Mudoroso, muraqabah namanya. Muraqabah. Ya, semuanya sufi nih Pak. Jadi Al-Fatah ini semuanya sufi. Sufi itu apa tuh? Ada yang tahu? Nanti kalau yang jawab anak-anak SMA suka film Pak. Waduh, repot juga ini. Gini. Nggih, jadi begini. Sufi terambil dari kata-kata sufah. Jadi ada yang mengatakan sufi itu terambil dari kata-kata sufah. Jadi ada ahlus sufah itu adalah orang-orang yang dia itu konsentrasi hidupnya itu hanya untuk agama begitu. Para sahabat Nabi dikala yang lainnya itu berdagang, berkebun, dia hanya duduk di emperan masjid. Sufah, ashabu sufah, orang-orang emperan Masjid Nabawi, udah gitu. Dan dia itu dalam kehidupannya tidak mementingkan dunia. Ya dia perlu dunia, tapi benar-benar sangat tampak kalau dia itu konsentrasinya itu ke akhirat, ke agama, ke ilmu. Seperti Abi Hurairah. Karena keberkahan beliaulah ashabu sufah beliau itu tidak ada satu lembar dalam kitab Bukhari kecuali pasti ada an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu ahlu sufah, orang sufi beliau itu. Ada lagi sahabat itu untuk seperti itunya itu digilir. Sahabat kamu ngaji dengan Nabi ya, saya tak ke pasar. Nanti gantian. Kalau pas aku ngaji, ganti kamu ke pasar. Nanti kita tukeran ilmu. Ilmu yang kamu dapat sampaikan aku, seperti itu. Nanti aku dapat sampaikan kamu. Lah, orang-orang ahlus sufah begitu, itu lebih mementingkan agama, kemudian dia lebih untuk nata hati, zuhud akan dunia, memperkuat syukur, memperkuat sabar, memperkuat qanaah, ridho, husnudon, ikhlas, ihsan. Yang seperti itu dipupuk ilmu-ilmu kerohanian.
Lah itu namanya ilmu tasawuf, ilmunya orang-orang ashabus sufah, ilmunya orang-orang yang konsentrasi njungkung ibadah. Ini di Al-Fatah ini semua santri wis tawajuh ngaji kabeh, sufi kabeh. Sufah. Dan teman-teman Karkun ini sufi. Masuk sufi, Pak. Coba kalau nggak sufi apa mampu meninggalkan saudara keluarganya 3 hari 40 hari. Jadi bentuk sufi kita begitu itu. Jadi sufi itu adalah dari kata-kata sufah, orang-orang yang apa jenis grup-grupnya orang-orang yang jungkung ibadah dan lebih mementingkan akhirat. Yang lebih dikonsentrasikan lagi adalah mengenai kejernihan hati. Gambarannya yang populer ya seperti Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Kitab Ihya itu 4 jilid. Itu menjelaskan mengenai fikih sebenarnya. Al-Ghazali itu ulama fikih. Tetapi karena beliau itu sufi, jadi ceritanya begini. Imam Asy-Syafi'i beliau punya santri. Santrinya itu punya Rabi Al-Muradi, punya santri Imam Haramain, kemudian Al-Ghazali. 1, 2, 3 Syafi'i sudah. Jadi Al-Ghazali termasuk apa? Termasuk jalur keilmuannya itu sanadnya itu ke kita. Kita itu ilmunya itu ke Al-Ghazali dari segi fikih. Beliau sudah alim, sudah wali. Tetapi melihat loh orang-orang zaman sekarang kok lebih banyak debat hukum, engkel-engkelan, menang-menangan dalil. Al-Ghazali risih begitu itu. Akhirnya mengembara selama 11 tahun. Nah, selama 11 tahun mengembara, akhirnya pulang-pulang beliau ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya isinya kitab fikih, tetapi di situ ada muatan tasawuf. Misalkan sholat itu kalau di rukun, kalau diamali apa itu mudin ma'amal itu praktek fikih. Ya usolli fardul maghribi itu ucapannya dalam hati ada terbesit Allahu Akbar, tangannya begini, pandangannya ke sana. Itu fikih. Oleh Ghazali diramu, dibumbui lagi. Ketika kita takbir bagaimana benar-benar kita ngipatakin dunia, benar-benar menafikan, mengkesampingkan dunia. Ketika kita dekap bagaimana benar-benar kita mendekap hawa nafsu kita. Nah, gitu. Kita pandangan ke arah sujud, bagaimana kita mentawadukkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti apapun kita ini hanyalah hamba terbuat dari tanah. Ingat kubur adalah tempat penantian. Ya seperti itu. Jadi bukan hanya fikih, tapi fikih dibalut dengan ilmu rohani tasawuf. Nanti kitab yang lebih ringkasannya lagi seperti kitab Bidayatul Hidayah seperti itu. Itu kitab Al-Ghazali juga yang menjelaskan mengenai bagaimana supaya kita memiliki adab akhlak seorang hamba yang baik. Jadi sufi, jenengan nggih sufi Pak? Nggih, jenengan niku sufi nggih. Apa? Iya, pelan-pelan ini kita. Insyaallah lah. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Pelan-pelan, insyaallah ya, Pak. Nah. Udah paham ya Pak, sufi itu apa ya? Kurang lebih seperti itulah singkatnya. Sufi. Kalau sufah itu adalah emperan masjid, kalau sufi itu kepada dari suf ada ya nisbatnya menjadi sufiyun. Bangsa sufi. Orang-orang yang dinisbatkan kepada suf. Seperti wes. Orang itu kalau dakwah kan ada makomi,
ada intiqoli. Itu bahasa Arab itu. Makom itu artinya menempat. Menempat, makom, tempat artinya. Kalau intiqol itu pindah, bertempat, pindah. Kemudian dikasih ya. Makomi itu jenis amalan yang menempat. Nah gitu. Lah ini suf itu jenis amalannya ahlu sufah. Nah, jadi begitu. Sufi. Ahli agama gitulah. Ahli agama. Sufi. Lah cuma nyun sewu mungkin jenengan jangan salah nih. Kalau tadi yang tak sampaikan tadi adalah sufi versi ahli sunnah. Nanti ada istilah sufi jahil. Apa? Sufi jahil itu yang dia itu hanya mementingkan rohani. Bajunya pokoknya kalau sudah bajunya tambal-tambal, nggak pernah dicuci, ya toh? Kemudian nggak pernah mandi, kemudian pokoknya kumuh, kemudian jalan itu sufi. Salah, nggak begitu. Orang-orang dulu itu kondisi fisnya semacam itu karena keadaan, bukan editan begitu loh nggih. Jadi karena mereka itu memang benar-benar nggak kerja, nggak punya usaha, fokus ke agama, dan dia udah merasa tentram dengan itu, sehingga sobek-sobek ya nggak masalah. Kalau agak nemen ya dijahit seadanya. Jadi memang keadaan yang membentuk mereka itu seperti itu, bukan kok gaya, bukan gaya begitu mboten. Dan ahli sufi yang memang syar'i itu ya full dengan ilmu fikih, paham mereka dan diamalkan. Nah, sufi jahil ngelamun itu katanya udah sholat gitu. Nggih Pak, jadi ngelamun tuh gimana? Ayo Pak sholat. Udah sholat saat durungi sholat. Nah, katanya sholat sebelum sholat. Hah? Oh bukan, ya wis pokoknya diam Pak, diam wis. Pokoknya kuwi ajarane belajar mati sak durunge mati sak jroning urip. Nah, akhirnya apa? Itu kalau udah bisa membayangkan maksimal sholat, udah eling, yang penting eling, wis sholat. Jahil tuh. Di sini ada nggak yang kejawen? Nggak ada ya, aman ya. Jadi ngeten repot. Islam datang di Indonesia itu, kondisi Indonesia itu diawali dengan Hindu Buddha yang mereka itu sangat kuat pemahamannya, keyakinannya akan roh-roh halus. Datang Islam. Nah, kemudian Islam ini tidak diambil seutuhnya, sepotong-sepotong begitu, sepotong-sepotong. Terus dulu pernah ada seperti di ajarannya Syekh Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti. Itu dia lebih fokus ke tasawufnya, lebih kepada noto atinya, ke ilmu hatinya, ke tirakatnya begitu. Sampai terkadang beliau itu kalau dalam keadaan jadzab majdzub, itu dia nggak ingat akan dirinya. Ketika ditanya siapa engkau, Allah, katanya begitu. Tapi dalam keadaan nggak sadar, gitu loh. Orang nggak sadar itu kan nggak waras, nggak masalah. Lah, cuma yang dengarkan, oh begitu, oh. Jadi omongannya orang nggak sadar, setengah sadar, nggak sadar begitu, didengarkan oleh orang yang sadar penuh, diaplikasikan, jadinya itu nggak nyambung begitu. Lah, wejangan-wejangannya itu dikembangkan. Akhirnya dikasih label kejawen.
Ada satu versi begitu itu. Jadi intinya dari kejawen itu lebih mementingkan olah rasa batin daripada olah syariat yang dohir dan batin. Sehingga contohnya tadi itu, kalau kita sholat ya benar-benar nunggu waktu dan menghadap ke arah kiblat, dan ya takbir, baca Fatihah, rukuk, sujud, salam. Nah kalau mereka, saya nggak ngomong semuanya ya, ada itu yang itu benar-benar ya, yang penting sudah eling itu udah sholat, udah ingat kalau ini waktunya sholat, ini zuhur, klik wiritan, diam sesaat, ya udah sholat. Lah repotnya dikembangkan ngerogoh sukmo. Wah, repot itu. Diam katanya apa? Ini yang penting kan dohirnya enggak sholat, tapi kan sukmanya itu sholat. Wis macam-macam. Lah, akhirnya karena enggak syar'i, didominasi oleh bisikan-bisikan begitu. Karena saya nggak dibisiki, saya nggak bisa tahu itu apa gitu. Ini jawabannya saya. Tetapi kalau ngomong kira-kira itu bisa dari halusinasi pertama, yang kedua bisa dari golongan jin. Jadi itu bisikan-bisikan gaib dari golongan jin. Namanya was-was syayatin. Makanya kita kalau ada was-was yang macam-macam, cepat baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Yang setan selalu memberikan apa? Was-was kepada sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang paling enak dikatakan eyang. Kalau mau mengatakan nabi enggak berani, nanti diminta klarifikasi bingung gitu. Apalagi Gusti Allah takut. Tapi lah eyang yang ya eyang gitu. Guru. Repot nih Pak nggih. Dan itu Pak nggih. Yang paling bagus enggak usah didengarkan. Khawatirnya begini. Kalau kita dengarkan, kalau kita layani, nanti kita yang masuk ke sana. Kita nggak ngamalkan tapi terbayang, itu sangat mengusik begitu itu. Sangat mengusik anggur. Si iman yakin gitu. Mudah sekali lah. Seandainya ilmu sholat itu hanya dirasa saja, seharusnya ketika pas Nabi sakit, ketika wudhu bangun, jatuh pingsan, dibopong, bangun, wudhu lagi, itu seharusnya Nabi nggak usah sholat, hanya batin itu aja. Enggak, nyatanya Nabi ngajarkan sholat jamaah. Lah repotnya gini Pak, jenengan mengke ini tak berikan saran nggih, jangan banyak komunikasi dan jangan banyak debat dengan mereka. Kalau belum kuat atau memang nggak punya tahapan-tahapan untuk begitu. Karena apa? Nanti andaikan hujah, andaikan alasan Anda kuat pun, itu nggak akan mereka terima. Mereka hanya mengatakan, oh yole, kue urung teko, ngoten. Repot. Iki lagi kulite yo, kue urung teko. Iki nyatu yo enek makom milih iki urung wayahe. Urung wayahe. Jadi nggih repot. Pokoknya diajak sholat, pokoknya poso kan poso. Nah sing repot gini, kalau sudah suruh sholat udah sholat, suruh wiridan udah wiridan, suruh puasa udah puasa, giliran makan belum. Harus makan. Ilmu rasa sejati semacam terus. Ya Karim. Nggih. Penemuan tersebut bukan seperti apa yang kita lihat, di mana penglihatan sebab melihat dapat memberi suatu kejelasan di atas ilmu.
Bahkan seluruh sifat Allah itu utuh, sempurna, tidak mungkin ada kesamaran, tambahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah tidak akan samar mendengarnya dari segala yang wujud, sekalipun sangat halus dan lembut. Pendengarannya tidak mengenal batas, dan penglihatannya pun tidak mengenal kegelapan. Perlu dimengerti bahwa pendengaran Allah bukanlah menggunakan perantaraan lubang ataupun telinga. Begitu pula Allah melihat tidaklah melalui biji mata ataupun pelupuk mata, sebagaimana Allah mengerti tanpa menggunakan hati dan menyiksa dengan tidak menggunakan anggota tubuh, menciptakan dengan tidak menggunakan peralatan, karena sifat-sifat Allah tidak menyerupai dengan sifat-sifat makhluk seperti zatnya, tidak menyerupai zatnya makhluk. Sifat zatnya Allah, unsurnya lain, tidak seperti unsurnya makhluk. Oleh karenanya sifat-sifatnya pun tidak sama seperti sifat-sifatnya makhluk. Sampai di sini ada yang tanya, Pak. Jurusnya orang-orang dakwah itu jangan bagus sekali. Ya, ini membuat suasana dan setiap yang punya anggota tubuh selagi masih hidup masih berpotensi untuk berbuat maksiat. Jadi selagi masih hidup masih berpotensi berbuat maksiat. Tetapi juga jangan menjadikan hal ini keputusasaan bagi kita, karena Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim. Itu di antara fungsinya untuk mengampuni hamba-hamba yang berbuat kesalahan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Arif, itu sangat bagus sekali bayan dari Gus Yusuf, untuk direnungkan, untuk difahami, terus diimbangi gitu. Kalau setelah merasa bersalah terus jangan kemudian putus asa, harus diimbangi dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Kalau kita melihat maksiat, berarti maknanya kita mensejajarkan atau meletakkan kerendahan pandangan Allah yang serendah-rendahnya. Kalau kita melihat kemaksiatan dilihat oleh makhluk itu aja sudah malu, terus kemudian dilihat Allah nggak malu, berarti Allah itu lebih rendah daripada makhluk pandangannya gitu. Kalau pas mikir begini ini, iya gitu. Cuma repotnya ketika pas berbuat maksiat itu nggak eling gitu loh, nggak eling, sehingga ya begitu. Ketika pas nggak eling itu loh, imannya itu turun. Semoga nggak keluar, gitu kan? Kata umat akhir zaman itu ya, imannya bukan naik turun tapi apa? Keluar masuk. Makanya perlunya buat suasana seperti ini, ngobrol, taklim, dakwah. Yang lain? Terus dulu, Boh. Kalau yang apa sebelum puasa kemarin Pak Mustafa sampai jam 3 yang untuk saat ini
tauhidnya dari jam 1 sampai jam 2. Nanti jam 2 sampai setengah 3 baru yang bahasa Arab begitu. Jadi nanti tetap keluarnya setengah 3 karena melanjutkan jam berikutnya.